Pimpinan MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk berpidato dalam sidang tahunan MPR tanggal 15 Agustus mendatang. Untuk mencegah kasus pengoplosan beras, pemerintah menghapus beras medium dan beras premium dari pasaran. Kedepannya hanya ada beras dan beras khusus. Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih edisi Jumat 25 Juli 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shena Damayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka. Pertemuan ini merupakan bagian dari konsultasi kelembagaan menjelang penyelenggaraan sidang tahunan MPR dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam keterangannya usai pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR. Muzani menambahkan sidang tahunan MPR yang jatuh pada tanggal 16 Agustus hari Sabtu, tahun ini dimajukan menjadi hari Jumat 15 Agustus 2025. Kedatangan kami adalah pertama untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam rapat tahunan MPR menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat tahunan MPR diselenggarakan tanggal 16 Agustus 2025. Akan tetapi karena tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu dan 17 Agustus jatuh pada hari Minggu, maka menurut ketentuan yakni tata tertib MPR, sidang tahunan MPR yang jatuh pada tanggal 16 Agustus digeser menjadi tanggal 15 atau hari Sabtu. Tanggal 15 dan hari Jumat. Karena itu Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku membutuhkan kritik terhadap pemerintahannya. Namun, Prabowo merasa heran karena ada pihak-pihak yang dianggap nyinyir, bukan mengkritik. Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo saat berpidato dalam acara Harlah ke-27 PKB. Prabowo menyebut bahwa selama ini telah bekerja keras untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo pun meminta rakyat Indonesia untuk percaya kepada proses yang berjalan dan melihat capaian-capaian yang dihasilkan nantinya. Karena kita mau mengabdi ke rakyat kok. Nggak ada masalah. Dalam koalisi, di luar koalisi, kita butuh pengawas, kita butuh koreksi. Tapi kita mau koreksi benar-benar dari wakil rakyat juga. Jangan orang mengangkat dirinya sendiri, habis itu dia ngatur-ngatur kita. Enak aja. Ya Gus, ya kan? Nggak keringat, nggak berdarah-darah, tapi omon-omon komentar. Tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, saya harus menjaga asal tidak ada alasan
untuk PHK pekerja-pekerja kita. Karena itu, ya, saya bermusyawarah, saya negosiasi. Selalu ada yang nyinyir. Jadi ini gimana ya? Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan. Tapi kalau nyinyir agak lain ya. Nyinyir itu, nyinyir. Kita nggak ada yang benar gitu, ya kan? Kita mau kerja baik itu nggak ada yang benar. Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Puncak Green Impact Festival 2025 di Jakarta Theater Kamis kemarin. Wapres Gibran menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk menghadapi tantangan perubahan iklim akibat pemanasan global. Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, berbagai visi, misi, dan program pemerintah terus mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan berkelanjutan. Gibran juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi greenflation, inflasi akibat transisi energi hijau yang tak terkendali. Saya paparkan secara santai aja ya, saya nggak usah pakai podium. Banyak negara-negara besar di dunia yang saat ini terdampak perubahan iklim karena pemanasan global. Ada bencana kekeringan ekstrim, banjir, kenaikan air laut, yang nanti dampaknya banyak seperti gagal panen dan lain-lain. Jadi ini tantangan kita ke depan. Tantangannya sudah ada di depan mata dan kita harus segera bertindak. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang vonis dalam kasus dugaan suap pengurusan PAW Harun Masiku. Hari ini kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang vonis digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus ini Hasto dituntut hukuman 7 tahun penjara. Jaksa meyakini Hasto bersalah karena merintangi penyidikan dan melakukan penyuapan. Terkait sidang vonis, 1.658 personel gabungan disiagakan di lokasi karena ada rencana aksi demo dari beberapa kelompok massa. Lalu bagaimanakah jalannya sidang vonis terhadap Hasto Kristianto? Kita bergabung dengan jurnalis TV One, Naufan Zam. Naufan, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Shena, memang situasi saat ini di pengadilan sangatlah ramai pemirsa, dan sudah sejak pagi tadi pendukung dari Hasto Kristianto sudah tiba di sekitar pengadilan ini, dan mereka pun tidak hanya datang dari Jakarta pemirsa, melainkan dari daerah sekitaran Jakarta, mulai dari Tangerang, Sukabumi, hingga bahkan dari Yogyakarta pemirsa. Dan karena itu pengamanan ketat dikerahkan oleh setidaknya ada 1.658 personel polisi dan juga Satgas Gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan pemirsa. Dan kami pun saat hendak memasuki ruang gedung ini harus melewati berbagai macam pengamanan pemirsa. Dan Hasto Kristianto sendiri datang sekitar pada pukul 1.40 hingga 1.50 waktu Indonesia Barat, dan ia menyatakan bahwasannya persidangan ini sebagai pengadilan politik dan proses politik daur ulang pemirsa. Kemudian ia mengajak kepada seluruh kader dan simpatisan untuk tetap tenang, tertib, dan taat kepada hukum. Kuasa hukumnya Todung Mulya Lubis dan Roni Talapesi menyebut penyidikan catat hukum dan berpotensi mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kepentingan politik pemirsa. Sebagai gambaran, ini adalah sidang vonis dari Sekjen DPP PDIP
Hasto Kristianto. Dan pada vonis ini terkait dengan dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku, pemirsa. Dan sidang dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dipimpin Hakim Rios Rahmanto dengan anggota Sunoto dan Sigit Herman Binaji. Dakwaan menyebutkan bahwa Hasto memerintahkan ajudannya untuk merusak barang bukti dan memberikan uang 600 juta kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, pemirsa. Dengan itu jaksa menuntut 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Tentunya sidang masih sedang berlanjut dan kami akan meneruskan dan mengabarkan kepada Anda mengenai berita dari Hasto Kristianto ini. Tetap bersama TV One, saya kembalikan lagi ke studio. Baik Novan, untuk dari pendukung Hasto Kristianto sendiri, ini apakah ada di luar atau ada di dalam ruangan semua, Novan? Ya, memang sebagian dari massa, mayoritas dari massa ada di luar gedung dan mereka menyuruhkan yel-yel hingga menggelar poster dan juga spanduk di luar gedung ini, pemirsa. Namun sebagian berhasil merangkak masuk dan menyuruhkan yel-yelnya di dalam gedung ini. Tentunya tadi saat Hasto Kristianto tiba sangat ramai dan suara yel-yel terus-menerus terdengar untuk menyerukan kepada Hasto Kristianto itu sendiri. Saya kembalikan lagi ke studio. Novan, jika tadi dilihat di layar kaca sempat terlihat ada Adian Napitupulu, apakah ada elit PDIP lainnya yang juga ikut datang ke ruang sidang? Ya betul, memang terlihat dari Pak Ganjar Pranowo sempat datang ke ruang sidang ini dan ia datang setelah Hasto Kristianto tiba, kemudian disusul dengan Ganjar Pranowo itu sendiri. Cena, saya kembalikan lagi ke studio. Baik, mengabarkan langsung dari PN Tipikor Jakarta, terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemerintah memutuskan menghapus beras medium dan beras premium dari pasaran. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Kejaksaan Agung turut menyelidiki dugaan penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras atau beras oplosan yang saat ini menjadi sorotan publik. Kejaksaan Agung akan memanggil 6 perusahaan produsen beras untuk dimintai keterangan. Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi atau P3TPK Kejaksaan Agung turut menyelidiki kasus dugaan penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras atau beras oplosan. Untuk mendalami temuan di lapangan, penyelidik Satgasus P3TPK akan memeriksa 6 perusahaan produsen beras pada Senin hari ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan ke-6 perusahaan ini akan dimintai keterangan seputar mutu beras yang dijual. Apakah sesuai standar nasional Indonesia? Termasuk, apakah harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah? Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan untuk terhadap 6 perusahaan. Yang pertama, PT Wilmar Padi Indonesia. Yang kedua, PT Food Station. Yang ketiga, PT Belitang Panen Raya. Keempat, PT Unifood Candi Indonesia. Kelima, PT Subur Jaya Indotama. Keenam, PT Sentosa Umar Utama Lestari Java Group. Tujuan dari proses hukum itu dengan harapan kedepannya dapat mengembalikan proses atau ekosistem distribusi dan penjualan beras dilaksanakan dengan sesuai ketentuan. Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama stakeholder terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan untuk mengecek stabilitas harga dan mutu dari beras yang beredar di Pasar Induk Cipinang. Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polda merespon dari maraknya kasus beras oplosan atau yang tidak sesuai dengan standar mutu penjualan beras nasional. Dalam sidak kali ini, petugas melakukan tanya jawab dengan para pedagang beras mengenai pasokan beras di Pasar Induk Cipinang, serta mengenai kriteria standar beras kualitas premium dan kualitas biasa yang diperjualbelikan.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat antar kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait manipulasi harga beras dan beras oplosan. Sejumlah pejabat negara hadir dalam rapat tertutup ini. Di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Hadir pula Jaksa Agung bersama Kabareskrim Komjen Polisi Wahyu Widada dan Kakor Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Brigjen Cahyono Wibowo. Rapat ini digelar setelah Polri meningkatkan status kasus beras oplosan ke tahap penyidikan. Kasus tersebut melibatkan 3 produsen yang mengedarkan beras melalui 5 merek berbeda. Usai rapat, pemerintah memutuskan menghapus beras medium dan beras premium dari pasaran. Nantinya hanya akan ada 2 jenis, yaitu beras dan beras khusus. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hal ini dilakukan agar tak ada lagi yang bermain-main soal beras premium. Nah, melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan buat hanya 1 jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya, tidak lagi medium dan premium. Ya beras, ada 1 lagi namanya beras khusus. Jadi cuma ada 2. 1 beras yang disubsidi oleh pemerintah, pupuknya, irigasinya, dan lain-lain, itu namanya beras yang dihasilkan produksinya oleh petani kita. 1 lagi beras khusus. Nah, beras khusus itu berdasarkan jenis yang diberikan izin oleh pemerintah. Apa? Ada beras Pandan Wangi. Betul nggak dia memang beras yang terbaik? Tentu ada sertifikatnya dikeluarkan oleh pemerintah. Ada beras impor untuk orang sakit. Misalnya beras apa itu? Beras basmati, ya. Atau ada lagi beras ketan. Nah, jadi itu jenisnya. Bukan medium premium. Karena medium premium berasnya itu juga. Itu sekarang. Ribuan warga kurang mampu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menerima bantuan 20 kg beras medium dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari bantuan pangan pemerintah pusat yang disalurkan langsung kepada warga. Salah satu titik penyaluran berlangsung di Balai Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu Luki Hakim menjelaskan bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juni dan Juli. Setiap penerima mendapatkan total 20 kg beras. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Presiden Republik Indonesia, perhatian sama masyarakat kecil, didistribusikan sampai ke Indramayu. Ini untuk bulan Juni dan bulan Juli. Sebenarnya 10 kilo masing-masing, 20 kilo. Masyarakatnya saya lihat pada senang, datang antusias, datang berbondong-bondong. Datanya juga sudah sesuai dengan dari Kementerian Sosial ya. Jadi dibagikan secara langsung, tidak pakai perantara. Kita ke kabar lain, pemirsa. Polisi mengungkap temuan baru terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di kosannya. Dari hasil penyelidikan terungkap fakta bahwa sebelum tewas di kamar kosannya di Menteng, korban sempat naik ke lantai 12 gedung Kemlu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menyampaikan jika berdasarkan rekaman kamera pengawas, didapati korban membawa tas gendong dan tas belanja. Namun saat korban turun dari rooftop, tas sudah tidak nampak di bawah Arya. Selain itu, polisi juga mengungkap jika korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik dengan lilitan lakban berwarna kuning. Polisi hingga kini masih mendalami penyebab kematian dengan memeriksa 15 orang saksi, baik dari pihak keluarga, lingkungan, hingga rekan korban.
Polisi juga menggandeng sejumlah saksi ahli untuk mendalami kasus ini. Kementerian Luar Negeri menyatakan posisinya untuk tidak berinterpretasi menanggapi penyelidikan kasus kematian diplomat Arya Darupangayunan yang masih berjalan. Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus kepada kepolisian sebagai satu-satunya pihak yang berwenang. Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan kepada kepolisian yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian pada saat itu. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Dan dalam hal ini tentu Kementerian Luar Negeri telah dan akan terus bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh kepolisian untuk penanganan kasus ini. Panen melimpah tiap tahun. Pemerintah berencana mengekspor ikan nila ke luar negeri. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung uji coba aplikasi All Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aplikasi All Indonesia merupakan gabungan dari 4 aplikasi yang dimiliki oleh sejumlah stakeholder seperti Bea Cukai, Imigrasi, Badan Karantina, dan Kementerian Kesehatan. Aplikasi All Indonesia merupakan langkah efisiensi waktu untuk mengisi aplikasi yang ada pada 4 lintas kementerian yang ada sebelumnya. All aplikasi akan mempermudah dan mempercepat proses pendataan wisatawan yang datang ke Indonesia. Aplikasi All Indonesia juga telah diterapkan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Kedepan, jika uji coba ini tentunya butuh waktu untuk mengetahui apa saja yang bisa terus diperbaiki dan disempurnakan, pada saatnya akan diberlakukan secara umum dan berlaku untuk semua. Saat ini uji coba pada maskapai Garuda, penerbangan internasional. Dan ini adalah upaya untuk menghadirkan efisiensi. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi aplikasi tentu lebih cepat dibandingkan yang berlaku saat ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai Istana Maimun di Medan, Sumatera Utara layak jadi cagar budaya nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Budaya Republik Indonesia Fadlizon saat berkunjung ke Istana Maimun, Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Fadlizon didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, terlihat berdiskusi bersama Sultan Delhi ke-14, Mahmuda Arya Lamanji. Pada diskusi itu, Menteri Budaya Fadlizon mengatakan dirinya akan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membenahi Istana Maimun agar menjadi warisan budaya nasional dan dikenal hingga ke tingkat dunia. Tak hanya itu, Kemenbud juga akan mengusulkan rencana pembenahan Istana Maimun kepada pemerintah pusat. Sehingga sangat eligible untuk menjadi sebuah cagar budaya nasional, dan masih kita melihat originalitas dari bangunan ini dan juga budaya mungkin yang diperlukan
lakukan ke depan adalah bagaimana bisa menata sehingga Istana Maimun ini bisa menjadi lebih sesuai dengan yang kita harapkan ke depan gitu ya, yang tadi kita diskusikan. Mudah-mudahan ya dengan begitu ini bisa menjadi salah satu ikon budaya yang penting di Sumatera Utara dan bahkan di Indonesia. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto panen ikan nila salin di sentra perikanan Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah. Dengan siklus panen 3 kali panen, produksi ikan nila salin di Kabupaten Pati mencapai lebih dari 7.500 ton per tahun. Yandri Susanto menyampaikan siap mencarikan negara tujuan ekspor sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan desa. Upaya membuka pasar ekspor ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dan menjadikan potensi lokal sebagai kekuatan pembangunan dari bawah. Yandri Susanto juga berdialog dengan petambak ikan nila salin dan mendengar langsung persoalan yang dihadapi para petambak, diantaranya tentang pakan, pemasaran, dan teknis budidaya ikan nila salin. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi dari desa dan memberdayakan potensi lokal, khususnya di sektor perikanan agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Kolaborasi antara Menteri Kelautan dan Menteri Desa, ini kami langsung melihat ke lapangan tentang budidaya nila salin. Kami sudah mendengar langsung persoalan tadi, diantaranya tentang pakan, pemasaran, budidayanya, produksi dan lain sebagainya. Insya Allah dari situ sudah kami urai persoalannya. Tadi dari nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Dirjen KKP. Tapi dari Kementerian Desa tentu kami ingin desa ini berdaya, desa ini menjadi sesuatu pusat ekonomi dengan nila salin, apalagi dikaitkan dengan makan siang bergizi, butuh ikan yang banyak. Menteri Pertanian memimpin penanaman padi di atas lahan seluas 132,48 hektar di Kabupaten Kerinci, Jambi. Lokasi penanaman berada di Desa Tanjung Muda Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut. Penanaman menggunakan varietas padi Impari 32 yang merupakan jenis unggulan dengan produktivitas tinggi dan tahan terhadap penyakit. Ini merupakan bagian dari program percepatan tanam nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan di daerah. Menteri Pertanian menekankan pentingnya kolaborasi antara petani dan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Menteri Pertanian mendorong petani untuk mempercepat musim tanam agar produksi padi tidak terganggu oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Yang terhormat Menteri, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali serangkaian acara. Selanjutnya kami harap ini juga swasembada beras Jambi agar tidak mengambil beras dari tempat lain dan itu menekan inflasi. Sehingga karena kalau membeli beras dari provinsi lain itu biaya ngangkut ditanggung oleh masyarakat Jambi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Kamis malam mengunjungi sekolah rakyat menengah pertama 10 Cibinong Bogor dan ikut makan bersama dengan 100 siswa. Menu yang disantap Mensos Gus Ipul juga sama dengan yang dikonsumsi para siswa yang berasal dari kota dan Kabupaten Bogor ini. Selain nasi putih, opor ayam dan sayuran menjadi lauknya di saat makan. Selain itu, semua siswa juga diberikan susu, biskuit, dan buah semangka. Gus Ipul mengakui masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Di antaranya jumlah petugas yang masih harus ditambah dan belum biasanya anak-anak atau siswa berjauhan dari orang tua. Kita bayangkan sekali-sekali kita jadi siswa
yang seperti itu. Jadi empati sangat dituntut di sini. Kemudian semua tenaga kependidikan di sekolah rakyat itu harus bisa jadi motivator dan bisa jadi contoh bahwa masa depan itu bisa diraih dan sekolah rakyat menjadi salah satu harapan mereka. Maka itu saya berterima kasih ya kepada kepala sekolah, para guru ya yang telah memulai langkah yang luar biasa dalam seminggu terakhir ini ya sejak tanggal 14 dan masih banyak terus terang aja kekurangan perintilan-perintilannya yang harus kita lengkapi. Kapolri pantau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Dari udara menggunakan helikopter patroli milik BNPB, Kapolri melihat langsung kondisi wilayah Rokan Hulu yang menjadi salah satu titik terparah. Kabut asap tebal masih terlihat menyelimuti Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir yang menjadi wilayah titik api utama. Medan sulit yang mengharuskan pemadaman melalui jalur udara dengan helikopter waterbombing. Pemantauan ini dilakukan tak lama setelah Gubernur Riau menetapkan status darurat Karhutla sejak 22 Juli. Kapolri menyampaikan sebanyak 46 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di Riau. Dengan total lahan terbakar sudah mencapai 280 hektar. Untuk mendukung upaya pemadaman, Satgas Karhutla juga melakukan modifikasi cuaca agar hujan buatan bisa membantu memadamkan api. Kapolri menegaskan bila diperlukan, pasukan tambahan dari luar Riau siap diterjunkan demi mempercepat pemadaman. Hingga saat ini, kebakaran lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, belum juga dapat teratasi. Para petugas penanggulangan Karhutla Muaro Jambi masih terus melakukan pemadaman dan menahan merambatnya api ke berbagai arah agar kebakaran gambut ini tidak semakin luas. Para petugas kewalahan akibat api di lahan gambut di kawasan itu mencapai kedalaman hingga 30 meter, sementara sumber air sulit didapatkan karena jarak yang jauh dari kanal. Sementara itu, polisi tengah mendalami penyebab kebakaran hebat yang melanda kawasan lahan gambut di Muaro Jambi tersebut. Kita ke kabar lainnya pemirsa, DPR RI menjalin kerjasama strategis dengan stasiun televisi TV One. Kerjasama akan memperkuat kolaborasi penyampaian informasi kinerja DPR kepada publik lebih terbuka dan terstruktur. Penandatanganan MOU ini juga menjadi simbol komitmen kedua belah pihak dalam mendukung demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga publik lain dalam memanfaatkan media massa secara strategis dan bijak. TV One nantinya akan menghadirkan berbagai konten informatif dan edukatif, legislatif, liputan mendalam, hingga agenda sidang terbuka DPR RI yang bisa diakses publik secara luas. Sinergi antara DPR RI dan TV One ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat melalui saluran media yang kredibel dan terbuka. Untuk membuka peluang kerjasama dengan kantor-kantor berita, terutama dengan televisi, yang selama ini
kita lihat bagaimana perkembangan informasi yang datang nyampe ke publik itu kan biasanya melalui media sosial, ya. Padahal kalau semua teman-teman ini baik TV maupun online itu kan terikat dengan kode etik jurnalistik yang code of conduct-nya itu jelas. Ya, ini makanya kalau dengan kantor berita atau dengan redaktur kita membuat MOU untuk bagaimana menyampaikan informasi yang betul-betul informasi ini subjektif, kemudian juga informasi yang objektif, kemudian juga informasinya yang betul-betul valid. Kita harapkan dengan kerjasama ini bukan hanya penandatanganan secara administratif tadi saya sampaikan, tetapi bagaimana membangun bangsa ini dengan memberikan informasi yang betul-betul apa yang terjadi. Lebih kepada bagaimana kita TV One itu ikut andil dalam hal pemberitaan ataupun publikasi dari kinerja DPR, karena masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPR yang masyarakat juga banyak yang belum tahu. Justru itu maka dibutuhkanlah kerjasama dengan media-media mainstream, salah satunya TV. Memperingati 78 tahun karya bakti TNI Angkatan Udara tahun 2025, TNI Angkatan Udara menggelar pengobatan gratis dan hitanan massal di alun-alun Kabupaten Pandeglang, Banten. Ribuan warga antusias mengantri untuk pengobatan gratis. Pengobatan gratis mulai kesehatan umum dan spesialis, operasi gigi hingga hitanan massal dan operasi bibir sumbing. Geser dulu, tolong Bu, geser. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, menyampaikan selain pengobatan gratis, TNI AU juga telah melakukan bakti sosial lainnya, seperti renovasi fasilitas umum dan bantuan sembako. Indonesia U23 akan menghadapi Thailand di semifinal AFF 2025. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Peringatan Hari Berkebaya Nasional berlangsung di Candi Prambanan, melibatkan lebih dari 1.000 perempuan berkebaya. Mereka yang hadir tidak hanya perempuan Indonesia, tapi juga dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Lebih dari 1.000 perempuan dari 75 organisasi perempuan dari 5 negara ASEAN kompak berkebaya. Mereka di sini memperingati Hari Berkebaya Nasional yang jatuh tanggal 24 Juli sesuai keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Diakui dari Kepres, kemudian diakui oleh dunia. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa kita ini benar-benar harus melestarikan budaya Indonesia dengan mengenakan kebaya. Acara memilih lokasi di Candi Prambanan yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia kategori benda. Prambanan sengaja disandingkan dengan kebaya yang juga telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak Desember 2024. Penyelenggaraan sore ini adalah menyatukan yaitu kebaya di situs warisan budaya dunia. Nah, itu adalah sebuah kesempurnaan ya menurut saya. Acara di sini turut diisi dengan memainkan alat musik tradisional angklung. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.